Pun waktunya kita memberikan dukungan penuh terhadap satu tim Indonesia yang sedang berlaga. Langsung aja pancing kalau memberikan hashtag IndoPride, Gonik ataupun emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap tim Indo yang berlaga. Tapi tetap jangan menghujat tim yang lain. Respect juga untuk Todak. Kita lihat siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match yang kelima. Give gold lane di sini Pak Pulung. Apa? Aku terkejut. Give gold lane. Give Gold lane. Oke. Oke. Give Menarik. gold lane. Oke, gimana lagi nih? Terserah aja Adriannya mid laner pakai jawab. Oke. Terserah deh Onyx ya, emang pusing kita coba. Udah, bener tadi kita nyangkanya Yip jadi mid laner. Buat lane. Iya. Oke. Troll kita. Ini troll, ini ada fun fact kepada MPL Indonesia Season 8 Isansin dari Sans tidak terkalahkan dari 4 kali pick, win rate-nya masih 100% dan mendapatkan savage atas RR Kiboshi. Yap, jadi harus berhati-hati nih sama Isansinnya. Sama Isansin. Iya, Sans ya. Harus berhati-hati tentunya. Mungkin aja kita akan melihat media kalau Savage. Yap. Bisa jadi, mungkin. Ceweknya bisa dibilang cukup menang di dalam area lane-nya ini ya, dengan point crystal, point blaze yang dimiliki untuk di awal-awal pastinya itu bakal jauh lebih nge-spam lagi. Tapi sekarang ada body block yang langsung dikeluarkan juga oleh Yums, lalu dilanjutkan lagi Mountain Shocker dikeluarkan oleh Yi Sun Sin. Hampir aja itu Cikunya ya. Jadi first blood untuk tim Onyx, tapi ternyata masih bisa survive dari Ciku. Dan Momo di area bawah kali ini masih coba untuk nahan boots juga. Enteris dash dan ini dari Momo harus berhati-hati sih, apalagi selalu sampai kena ujung Momo. Tapi di area mid Moonnya diharas oleh Drian 40. Yap, Driannya pun harus balik lagi, namun pergerakan dari Yums juga sepertinya tidak mau melepaskan ke arah Chow. Udah ada Jack Bundo tadi connect ke arah 2 orang, Formace pun gagal untuk bisa mendapatkan poin pertamanya atas Drian yang ada di area mid. Namun sekarang Flicker pun harus dikeluarkan juga oleh Kiboy. Selama sudah dari sergapan yang dilakukan, ada weakness point yang udah pecah seluruhnya. Cewek berhasilkan dikabur di area tersebut. Untungnya masih bisa Flicker, masih bisa kabur, masih bisa selamat dari cewek. Iya, ini banyak banget nih momen-momen tipis dan Formace. Mencoba untuk follow up dan bahkan di momen inflation coba. Tapi ternyata Formace-nya yang sudah menjadi first blood dan harus ditukarkan oleh cewek kali ini di Dragon Connect. Dan bahkan Cikunya sempat untuk lari, namun ternyata damage-nya sudah connect 40. Sebuah invasi, ada 2 untuk 1 ceweknya hilang, tapi setidaknya ada kontribusi dari dia dengan reroll manipulation lalu dilanjutkan juga ya tadi. Mountain Shocker yang menjadi sang Koordinasinya. eksekutornya. Iya. Oke. Wow, luar biasa. Itu boleh-boleh sih. Boleh-boleh. Waduh. Wow, ini dia yang membuat Onyx Esports kuat sekali. Dan kali ini Moon coba untuk clear terlebih dahulu di area mid nih ya for Miss. Sebenarnya lihat Momonya perih banget damage dari Boots. Kan kaleng-kaleng ini Boots dan bahkan cewek. Diharas di area mid kali ini. Tapi ternyata ada satu yang bisa lero connect. Dan bahkan harus menggunakan satu Black Shoes-nya untuk balik lagi dari Moonnya dan bertahan dari gempuran dari tim Onyx Esports. Yap, sementara Sans coba tuh enak banget lambada dulu lah ya. Iya, maju mundur kok nggak bisa-bisa kayak begitu enak. Kenapa ya? Tapi Yums di atas membantu pergerakan dari Ciku guys. Ada Don Run Walking, namun ternyata sekarang terlihat seluruh pemain dari Todak. Ada satu Mountain Shocker dikeluarkan. Terlihat dengan item yang dimiliki oleh One sekarang. Corrosion Side pun udah jadi nih Gon. Wow, Corrosion udah jadi ini harus lebih berhati-hati lagi karena tentunya next item DHS. Tapi kalau kita ngelihat item dari teman dari Sans, War X udah jadi cepat banget. Iya, cepet banget loh. Ini baru belum menit keempat tapi ada War X yang udah langsung di standby kan aja. Sepatunya juga belum di-full untuk dijadiinnya. Sementara itu sekarang ada pergerakan Tresosnya mundur lagi. Pakito pun menjadi korban tertidur dan terkapar di dalam area pertahanan dari Onyx. Yumnya naik ke atas sementara Drian akan berhasil mendapatkan boost. Sedikit lagi HP tersisa buat Wolfnya. Langsung aja mencari sang eksekutor untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Lilia. Iya, dan di area atas kali ini cewek sepertinya harus agak sedikit ini ya. Kayaknya nahan sabar dulu dari pergerakan Ciku juga. Masih coba untuk kasih pressure di area atas. Sementara ini dari Yums, mencoba menzoning lagi. Cewek masih punya satu buah point crystal dongnya untuk mengusir pergerakan Ciku. Dan Kiboy coba untuk naruh trap terlebih dahulu. Setidaknya membantu cewek sedikit ya. Dan ini kasih space juga ke arah Sansnya untuk mendapatkan objektif turtle. Yap, sementara Boots sangat kuat dari tadi sendirian, mandiri banget. Sementara Drian salah menendang sepertinya ada wave dari tadi ke arah yang tidak benar. Namun sekarang masih dilanjutkan dan ada pop yang langsung dikeluarkan juga oleh satu rekannya. Ada Selena di bagian belakang sementara Yums mau pergi ke arah mana. Backupan damage, follow up damage yang begitu baik dihasilkan dengan adanya pertempuran. Namun One yang sekarang weakness point-nya pecah, dia bisa mengeluarkan crossbow tank-nya masih cicil sedikit demi sedikit. Crossbow tank langsung dikeluarkan begitu aja langsung berpindah targetnya, tapi dia cukup menjebak karena ada serangan yang langsung dilakukan oleh 2 orang ini. Keluar sudah ceweknya, sedikit lagi tersisa, bisa dia kabur dari udah tapi ternyata untuk One-nya berhasil mendapatkan beberapa pemain dari Onyx Esports. Sansnya datang, Sansnya menjadi sebuah mimpi buruk untuk pemain dari Todak. Namun kemudian sedikit lagi tersisa, Wave Dragon-nya ternyata masih dilanjutkan. Ada lagi Sansnya, bisakah dia bertahan? Sedikit lagi tersisa, langsung hilang, shutdown sudah. Agak sedikit memaksakan keadaan sepertinya dari Onyx di area atasnya. Ketika sebenarnya dari Drian yang udah low, kayaknya itu harusnya udah balik aja sih. Kalau kita lihat dari instant replay by Samsung Galaxy ini sebenarnya udah bagus banget. Tadi dari seorang ceweknya ya coba untuk ngejuk, tapi masalahnya damage dari Ciku ini kan gampang banget ya dari One untuk loncat-loncat. Ini Sansnya akhirnya meskipun akhirnya ada dari Sans, tapi tetap aja mereka kehilangan 2 pemain juga di area bawahnya. Waduh, ini Boots juga harus mengeluarkan Black Dragon Form-nya karena ada serangan yang dilakukan, tapi Sansnya udah datang. Sansnya ada satu hal yang dia lemparkan ataupun dia tendang tapi tidak kena. Secara Sans pun harus mundur. Apakah mereka bisa mempertahankan ke arah satu atau yang ada di area bawah? Tidak ternyata Cimomo. Iya, mau nggak mau sepertinya harus merelakan di area bawah dan Ciku pun masih kasih
tekanan banget nih ke arah ceweknya di area atas. Jadi kayaknya dari Onyx mereka harus benar-benar mainin rotasi, informasinya juga harus benar-benar bagus banget. Mountain Shocker dan juga kalau kita lihat mungkin dari sana juga harus benar-benar harus dilontarkan terus sih, biar informasi dari pemain Toda kali ini bisa dapat. Dan lagi-lagi coba offline-nya connect dari seorang Chico Kiboy. Ada satu yang bisa lain connect juga karena seorang yang sapi kita tahu langsung dari seorang yang sini terlalu tinggi dan bahkan cukup tinggi juga dari seorang Ruby-nya. Itu dia masalahnya tadi, dengan adanya weakness point yang udah habis 4-4-nya bisa diambil, itu untuk base damage-nya pasti bakal jauh lebih besar lagi. Belum lagi crossbow of tank-nya keluar, dia udah punya satu item yang mumpuni juga dari cross dan mungkin akan langsung ke item yang selanjutnya. Namun di atas sana coba kita lihat lagi ada satu wave dragon yang langsung connect ke arah lapu-lapu. Namun lapu-lapu masih cukup kuat untuk bisa menahan seluruh damage-nya dikeluarkan. Bergerak lagi ke area mid, abis arrow-nya connect, ada Yunzong Power yang langsung dikeluarkan, lawan damage diamankan. Tertinggal sendirian Yum masih bisa kabur dan Wong King yang mundur ke bagian belakang, tapi Yunzong pushnya di saat dia mendarat langsung aja hilang tadi pergerakan dari Ruby. Ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx Esports, mereka berkumpul di bagian tengah, Monya hanya menyisakan setengah darah lagi aja. Momo langsung maju memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan lewat pedang yang begitu besar. Berapa baik langsung keluarkan, Bursa berhasil mundur ke bagian belakang, Monya juga memberikan damage yang berbeda. Lagi yang tersisa, Sakito berhasil langsung diamankan begitu aja. Momo satu terakhir dan Satya berhasil langsung mendapatkan kill point, satu buah kemenangan untuk Onyx Esports. Gila, lihat sakit banget damage dari Sans dan masih mau lebih kasih pok damage ke arah seorang Moon. Ini waktunya Sans bersinar dan kita lihat di mana tadi sebenarnya Onyx sempat di-press di area mid-nya, tapi hanya dengan satu juk dari Sans dia ke arah busnya. Gak ada yang bisa nangkep dari Todak juga, ini membuat Sans bisa balikin keadaan dengan cukup mudah. Wow, wordplay dari Sans dan kali ini Onyx Esports. Memang sebenarnya mereka sempat kehilangan banyak momentum di area atas, mereka kehilangan turret juga, tapi sekarang harus reset lagi dari Onyx Esports. Harus benar-benar fokus lagi dan ini space yang dikasih ke Sans sih benar-benar kayak bakal jadi jaminan kemenangan sih untuk Onyx menurut aku. Wah, ini adalah hal yang baik dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports yang mereka berhasil tadi untuk memenangkan fight-nya di area mid, tapi Momo udah set up posisi, Brave Fighter-nya bisa kapan aja dikeluarkan dan langsung dilompatin. Namun di sisi lain terlihat ada Lord Camp by Samsung Galaxy A50 5G. Wow, ini kalau dilihat-lihat item dari Suns juga ngeri banget. 40 dan juga memocan BOD dan juga DHS udah jadi, yang berarti apa? Tentu damage-nya luar biasa. Lihat, jangkauan dari Formate 152 bukan game yang baik. Begitu juga One yang 432. Yap, One sendiri udah punya satu Intalker loh. Berarti untuk movement nya juga akan bertambah, dari attack speed-nya juga akan bertambah untuk bisa membantu dari lompatannya jauh lebih cepat lagi. Yum tadi ingin maju, ingin memberikan sebuah invasi, tapi sepertinya tertabrak dengan adanya Abyssal Rock. One-nya cukup berani loh, seorang diri. Kalau kita lihat dari minimap, dia melakukan sebuah mobilitas ke area bawah. Terlihat ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan, di mana aja posisi pemain Todak udah mulai terlihat kali, tapi Yumnya berusaha untuk maju ke bagian depan. Ada momen dari langsung connect tadi ke arah cewek pun udah nggak bisa lagi melanjutkan ke arah satu real manipulation yang dia milikin. Lompat lagi, ada satu udah Abyssal Rock yang langsung connect ke arah One. Iya, dan lihat One-nya mainnya jauh banget, mencoba untuk mengarah ke arah Kiboy, tapi ternyata Chico lebih berfokus terhadap Onyx sementara di area atas. Momo kali ini bakal coba diharus, saya Brave Fighter bakal coba dibuka, terkena Sans, memang, tapi ternyata damage dari seorang Sans kali ini benar-benar langsung connect dan hilang Momonya di area atas. Sementara di 4 member 3 bahkan dari Todak kali ini mencoba untuk memberikan pressure di area mid, bakal coba diusir dengan satu blade form dari Boots kali ini, mencoba untuk mengarah dan bakal lihat terkerasan dari Bootsnya, bakal coba ditarik dengan tapi ternyata satu crossbow dari Chico melahap satu pemain dari Boots, bakal ada pertukaran satu untuk satu, tapi ternyata Drian bakal coba dikejar mau kemana kali ini. Drian masih mencoba untuk bertahan dan bahkan satu jet kundo kali ini connect ke Chico, tapi Drian masih bisa bertahankan dengan satu buah flicker dan juga Sunpo, tapi ternyata masih ada Drian dan bahkan kita lihat ini udah berlangsung dengan cukup lama 40. Wah, itu buying time-nya cukup lama juga kan. Dari tengah, dari area river sampai bawah loh. Setidaknya sekarang nanti Lord udah mulai dicolek oleh pemain Todak. Apakah mereka akan bisa mendapatkan langsung ke arah Lord ini tanpa adanya gangguan? Yumsnya pun langsung pulang, ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh pemain Todak. Wow, ini akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengerikan harusnya, karena mau Lord ini di bawah menit 12, tapi setidaknya ini tetap akan menjadi daya dobrak loh. Benar. Momentum pelan-pelan Todak build di sini, Pak Pulung, dengan ruang geraknya mereka miliki sedikit saja mereka bisa mendapatkan celah. Dan untuk saat ini memang Onyx dan kawan-kawan, Suns dan kawan-kawan mereka lagi defense, tapi lihat itemnya juga. Mereka punya high ground, Ice Queen 1 dari CW dan juga Genius 1 dan tentunya Brute Force Breastplate bisa membendung Lord yang pertama. Ini One udah enak sih, itemnya udah full speed semua loh. Belum lagi dengan tabur yang dia miliki juga, respect terhadap damage yang bisa aja dihasilkan oleh Kiboy dan juga cewek, Windtalker, Corrosion Sight, WON, DHS. Belum lagi dia bawa Aegis, ada 2 defense di dalam tubuhnya. Ini akan menjadi sebuah ataupun akan menjadi tambahan PD di dalam dirinya untuk bisa menghabisi pemain-pemain Onyx Esports. Namun ternyata untuk kali ini Ciku guysnya setengah lagi SP Trisa dari One udah ada Mr. Tarot yang berhasil diamankan. Dan kali ini Onyx mau nggak mau mereka harus nge-defense lagi. Dan ini kalau aku bisa bilang kayak deja vu sebenarnya ya. Kayak match 1 di mana Onyx mereka udah kehilangan satu inhibitor, tapi mereka masih bisa dapetin momentum untuk comeback. Jadi Onyx Esports mereka harus reset, sabar lagi, benar-benar cari momentum. Kiboy bakal coba untuk mengharas dan bahkan mengusir pergerakan dari formasi yang bersembunyi di area bus. Waduh, nih Ruby-nya juga ada di dalam rumputan di area dari Purple Buff. Mereka pun sekarang udah jalan bersama-sama, gak bisa pisah-pisahan lagi. Lapu-lapu Lilia ada di area bawah. Siapapun yang sendirian mungkin karya tersebut akan menjadi korban dari kedua hero tersebut. Ada wave minion yang segera dihilangkan. 3 player udah langsung melindungi aja, ataupun 2 player lainnya melindungi pergerakan dari Sansin. Kiboy dan juga cewek bersatu di area mid kali ini. Iya, memasuki menit yang ke-13 kali ini. Oke, Onyx Esports mereka harus bersabar, benar-benar sabar banget. Benar-benar harus perhatiin sih ini dari Cikunya dengan 5-3-0. Tentunya gak mudah untuk nangkap ke arah 1-1. Kalau bisa Duel Dragon bisa connect ke arah Ciku, ini bakal lebih bagus lagi. Tapi kita tahu, tapi malah Duel Dragon connect ke arah Strong Formation. Formation yang akan dituju kali ini langsung hilang. Begitu saja
2-40. Bagus sekali, tapi Ceko terakhirnya juga memberikan efek antara dua orang. Kekuatannya hanya satu kali ini dari Woman bagian belakang. Langsung diganggu dengan dia Momo langsung lompat dengan satu Brave Fighter. Namun kali ini kembali terpisah. Ada beberapa pemain yang berhasil diamankan begitu aja. One yang pulang ke elemen stadiumnya terpisah. Dia akan menjadi kesempatan untuk Onyx dengan sangat baik dan betul. Tapi di depan yang berbeda, Keyboy dan juga Cewek mengejar langsung ke abang-abangan Jim. Mau lari kemana? Void Crystalnya dikeluarkan. Udah ada lagi satu efek slow dari Void Crystal tersebut. Momonya Brave Fighter lompat indah untuk kali ini selamat dirinya. Onyx Esports ngedapetin momentum mereka dan balikin keadaannya dari kali ini. Dengan hanya momen tersisa, apakah Dodak masih bisa untuk menyelamatkan base-nya? Karena jika pemain dari Onyx Esports mereka udah berfokus terhadap turretnya, apakah akan ada Slay-Push? Enggak, ternyata dari Onyx Esports mereka memutuskan untuk balik, nahan lagi, sabar lagi karena semuanya juga udah mulai nge-push dari area atas. Sementara ini bakal menjadi reset lagi untuk kedua tim 40. Entah bagaimana caranya Drian tadi bisa mendapatkan Wave Dragon dan ini dia highlight ataupun replay dari fight barusan di atas sana untuk Black Dragon Form-nya memang memberikan gangguan, mengumpulkan ataupun memisahkan pemain-pemain dari Todak ya Gon ya. Iya, Hingga membuat mereka tidak bisa fokus dan juga untuk bisa melakukan tim fight bersama-sama itu. Posisi dari Ciku lumayan apes tadi Pak Pulung, jadi lumayan agak awkward dan teman-teman dari Onyx berhasil take down jungle-nya yang di Wave Dragon sama Drian dan juga Ciku di posisi yang agak out of position bisa di take down begitu saja dan kembali reset Lord sudah hadir di Land of Dawn. Sementara itu sekarang 3 player dari Todak pun ada di bagian bawah. Mereka akan menghantarkan wave minion ini untuk masuk kepada base yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sementara itu Yum ada di area mid. Akankah dia berhasil untuk melakukan sebuah invasi dan juga tarikan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports? Hanya saja sekarang segapannya langsung aja berhasil dilakukan. Cewek yang gak sempat melakukan demobilisasi karena sekalinya dia mengeluarkan langsung diganggu begitu saja. Udah tersisa 4 player lagi. Sanksi hampir aja berhasil didapatkan, tapi Moon maju ke bagian depan. Formasinya juga terkena efek dari Abyssal Rocky. Boy yang mengeluarkan trapnya lagi, kena langsung ditembak lagi dengan Blood Flood. Belum ada efek yang begitu banyak untuk player tersebut. Honor Sans bakal coba mengejar kan? Enggak, ternyata dia bakal untuk mengeclear minion aja. Dan sementara Drian sempat di Wave Dragon Karamu, tapi Moon masih punya Purify tentunya. Yap, sementara itu untuk Moonnya masih bisa selamat, tapi Cikunya udah mulai mencolek ke arah Lord. Ini pertempurannya kembali akan terjadi. Area sedikit lagi Petri Layungnya masih bisa kabur ke arah belakang. Moonnya langsung saja didapatkan. Sansa mulai mengamuk sedikit lagi Petri dari tiap player yang dimiliki oleh Todak. Akankah mereka membalikan keadaan dari Onyx Esports? Mereka bisa ropas ini akan langkah lama sekali, tapi di dalam flower yang dimiliki oleh One itu bisa menyelamatkan dirinya. Iya, dan kali ini apakah akan terkena lagi? Enggak, ternyata. Dan bahkan ini akan menjadi space yang bisa diamankan oleh Onyx Esports dalam mengamankan Lord mereka yang pertama kali ini. Harus balik dulu, reset lagi dari Onyx Esports. Sementara Todak kali ini dengan tidak ada nyamun, tentunya mereka kekurangan dari base damage. Dan itu mungkin menjadi kekuatan dari Onyx Esports yang bisa dimanfaatkan tentunya ketika mereka mau menangin tim fight sama Todak. Benar banget, ini sebelum Lord push lihat statistiknya nih. Betul-betul. Statistik dari Suns 10-1-5 Pak Pulung. Untuk 18 total kill point ini berarti apa? Kontribusinya tuh di mana-mana. Dan kalau kita lihat harus berarti Drian sedikit offside ketika mereka Iya, untuk Drian sendiri memiliki sebuah apa ya? Mobilitas yang sangat tinggi juga, imunnya juga ada di tumpuan yang dia miliki sehingga dia masih bisa menyelamatkan dirinya, tapi cewek nggak boleh kayak tadi lagi di mana dia sekalinya keluar langsung dilompatin beramai-ramai Pak. Langsung dibarengin aja oleh pemain dari Todak dan Lordnya. Bersiap untuk membantu Onyx bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Udah ada one juga, soal setnya tadi dikeluarkan memberikan damage terhadap Lord tersebut. Wave minion juga akan langsung ditabrak di bawah. Akankah Yutarnya berhasil dihancurkan? Bushnya di atas sana 1v1 situation dengan Formate. Sementara di bagian tengah ada pergerakan dari Moon yang akan menghilangkan langsung karena Lordnya sih Mama. Iya, dan kali ini Lordnya masih bisa ditahan oleh pemain Todak. Sementara beberapa pemain dari Onyx mereka masih mencoba untuk menzoning di area base dari Todak sendiri. Dan kali ini Momo sudah coba dibuka, Momo mencoba untuk loncat ke Brave Fighter ke arah cewek, tapi lihat damage-nya sakit banget dari seorang cewek. Dan bahkan kalau kita lihat bakal coba dipukul mundur sementara di area atas Sansnya bakal divan dengan Formation, dan ini akan menjadi tarik ulur saja dari kedua tim. Sementara kalau kita ngelihat dari Onyx mereka mau berfokus untuk ngambil semua jungle, semua buff yang dimiliki oleh tim Todak. Itu ada konsel yang diaktifin barusan dan bener aja ada mopendernya tadi untuk connect karena satu player dan Keyboy menjadi korbannya. Sayang sekali ada konsel yang diaktifkan namun mereka cukup terpisah kalau tadi. Oke. Benar banget. Apes banget dari Onyx Esports. Dan kalau kita ngintipin item sedikit di sini. Oke, Moon full item Magic Burst-nya udah di sini semua, udah Divine Glaive dan bahkan tentunya utility sedikit dari Ice Queen One. Sementara kalau kita ngelihat cewek juga ada Ice Queen One, Divine Glaive juga, tetapi dia ada Glowing One. Berarti semua ada sedikit burning effect untuk teman-teman kita Todak. Untuk saat ini lagi dan lagi Innovator masih berdiri, tetapi kita lihat. Waduh, Imo pendernya connect dan walkingnya juga ada Void Blast yang langsung dikeluarkan. Coba lihat Formate-nya tadi mencoba untuk masuk ke bagian dalam, namun ternyata dari memperbaiki bagian belakang di mana mereka semua selamat dari kotak tersebut. Pertempurannya kembali selesai, kembali usai dan mereka pun akan masuk ke dalam area pertahanannya masing-masing, tapi tidak dengan Todak. Gila, pressure yang masih diberikan oleh Todak, dan kali ini lihat dari paling depan dan bahkan Bootsnya mencoba untuk menahan 2, 3, bahkan 4 pemain di area mid. Tapi lihat damage dari seorang Ciku sakit banget. Gara-gara komentar dia bahkan cewek. Kali bahkan coba untuk menahan damage dari seorang Ciku. Sementara ini Bitter di area mid sudah mulai tumbang. Saat mencoba untuk mengejar karena Ciku. Waduh, berasa dari soalnya. Dia masih bisa untuk menemukan Ciku. Sementara Yums kali ini harus mengulang dengan konsilnya dengan satu immortal di tangan seorang Yums. Tentunya Todak tidak mau memaksakan tim fight-nya setelah kehilangan Ciku. Wah, ini benar-benar ya. Tadi WON udah diaktifkan oleh One-One-nya. Hampir itu setidaknya memberikan sedikit waktu untuk One-One bisa berhadapan, bisa berhadapan dengan Isansin, tapi balik lagi di saat pasif Isansin aktif. Kelar udah kehidupan One-One tadi. Hilang sudah nyawa One-One. 1-1 lewat fight yang barusan terjadi. Isansin yang digunakan oleh Sans juga menjadi penyelamat. Walaupun tadi kita lihat ada crossbow tank yang aktif. Itu ngeri Pak, masalahnya sekarang sepatunya juga udah dijual, diganti sama Malefic Roar. Itu damage-nya, udah attack speed-nya kenceng, damage-nya bakal Penetration-nya mempenetnya lebih sakit lagi gitu loh.
Aduh, ini udah ngeri banget. Ini lagi dan lagi Lord udah bangun tentunya reset kedua tim. Setup ini yang penting. CW harus lebih berhati-hati lagi. Oke, tertake down 4 kali, jangan sampai ada yang 5 kali. Sementara kalau dari Todak, Ciku harus bermain mencari outplay lagi. Yep. Ini Cikunya udah wajib diwaspadai karena susah banget juga untuk menangkap one-one. Dia punya Diluc of Flower untuk cowoknya sendiri pun. Setelah dia mungkin mengeluarkan source skillnya untuk mengejar ke arah one-one, masih ada kemungkinan loh one-one-nya selamat. Ada Aegis. Ada Aegis, ada WON, ada Diluc of Flower. Begitu banyak pertahanan di dalam tubuh one-one. Tapi Drian melihat dari kejauhan, Ciku guysnya pun harus pulang lagi. Lordnya ke reset, masuk menit 21. 3 game hari ini, dia semuanya di atas 20 menit untuk Onyx Esports loh Cimama. Ya ini udah jadi match penentu hidup dan mati dari kedua tim sih. Pantesan gak ada yang mau bakalan menyerah. Dan ini memang sebenarnya prioritas dari tim Onyx adalah mereka harus berhati-hati sama Ciku dan Moon menurut aku. Karena ini dua damage dealer yang benar-benar berbahaya banget dari Todak. Sementara kali ini Todak mereka udah berfokus terhadap Lordnya. Apakah akan dikontes kali ini dari lini depan memang coba untuk mengincar dari belakang. Sansi akan menjadi target kali ini, tapi ternyata Bus mencoba untuk mengacak-acak dari depan Lordnya Tradition begitu saja. Tapi ada satu Frontek yang connect dari seorang Ciku. Yang tumbangkan dia CW mencoba untuk membuka dengan rumah Tradition dengan Legend dan makan Moonnya. Mencoba untuk menjelaskan arah seorang cewek, tapi di sisi lihat lain Sansnya mencoba untuk menghalas dan bahkan mengacak-acak pertahanan dari Todak kali ini. Tapi di sisi lain Base-nya tapi masih bisa ditahan kali ini. Oh my god, Onyx Esports mereka kehilangan momentum dan bahkan dengan split